Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Alfiah. Di video kali ini saya akan membagikan resep roti tanpa telur. Pertama banget nyobain resep roti tanpa telur, hasilnya betul-betul mengejutkan banget. Ini lembut banget, rasanya nggak percaya banget ya. Ini hasilnya memuaskan banget. Buat teman-teman yang mau tahu cara buatnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Tanpa perlu menunggu lama lagi, yuk langsung kita ke cara buatnya ya. Langkah pertama, sediakan susu full cream cair. Saya menggunakan susu UHT Ultra Milk. Ini ukuran 200 ml ya teman-teman. Saya akan gunakan, saya tuangkan dulu 100 ml. Masukkan ke gelas takar ya supaya mudah. Kemudian tuangkan ke mangkok adonan. Lalu tambahkan 3 sendok gula pasir atau sesuaikan dengan selera ya teman-teman. Kemudian masukkan 1 saset susu kental manis. Aduk rata sampai larut dan tercampur susu kental manis dan gulanya di dalam larutan susu full cream cair ini. Lalu masukkan ragi instan sebanyak 1 sendok makan rata. Jika ditakar dengan sendok teh ini munjung ya teman-teman. Kemudian larutkan raginya. Oh ya teman-teman, ini sebagai pengganti airnya saya full menggunakan susu full cream cair ya, tanpa tambahan air. Ukuran takarannya sama dengan seperti kita memberi air. Ini saya tuangkan dulu sebanyak 100 ml. Kemudian diamkan dulu ya teman-teman sampai raginya berbuih. Setelah raginya berbuih, baru masukkan tepung terigunya. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang. Kemudian masukkan dan aduk-aduk tepung terigunya sampai tercampur dengan larutan yang telah kita buat tadi ya. Seterusnya saya lanjutkan menguleni dengan menggunakan tangan, dan ini adonannya, cairannya kurang ya teman-teman, karena ini tidak pakai telur, jadi tambahan susunya agak banyak. Tadi sudah masuk 100 ml, dan ini sambil diuleni kita tuangkan lagi sedikit demi sedikit susu full cream cairnya sampai terasa adonan cukup dan setengah kali seperti ini. Kurang lebih susu full cream cairnya yang masuk antara 130 sampai 140 ml ya. Kemudian masukkan margarin 30 gram. Lalu campurkan bersama sejumput garam. Kita uleni kembali sampai benar-benar kalis. Prosesnya kurang lebih 3 sampai 4 menit. Karena ini tidak pakai telur, jadi saya akan pastikan ini benar-benar kalis dan agak lama, tidak seperti menguleni pakai telur ya teman-teman. Nah ini dia sudah lebih enak di tangan, tidak lengket lagi dan sudah lebih lentur adonannya. Kemudian kita rapikan seperti ini, lalu kita simpan kembali di mangkok adonan. Istirahatkan kurang lebih 1 jam ya teman-teman. Nah setelah kurang lebih 1 jam ini sudah mengembang. Adonannya bagus banget, meskipun tanpa telur ini lentur banget dan ngembang banget. Kemudian kita letakkan di atas alas kerja seperti ini. Kita kempeskan udaranya. Setelah itu di sini saya akan
membaginya menjadi 12 bagian ya. Seperti biasa ini dibulat-bulatkan sampai dengan ke-12-nya selesai. Kemudian letakkan di atas loyang, kita tutup dengan plastik dan diistirahatkan kembali kurang lebih 10-15 menit. Setelah itu ambil dari yang pertama kita bulatkan ya. Kemudian dipipihkan dengan menggunakan rolling pin atau di sini menggunakan pipa kecil ya teman-teman. Bulatkan dan pipihkan sampai diameternya mencapai 6-7 cm. Nah, ini untuk isiannya supaya lebih praktis dan enak juga. Saya menggunakan dark coklat ya teman-teman. Potong-potong dadu kecil atau sesuaikan dengan lebarnya adonan, kita masukkan satu potongan lalu lipatkan seperti ini. Teman-teman boleh lihat caranya seperti yang ada di video ya. Ulang lagi seperti tadi, ambil satu bagian adonan kemudian dipipihkan sampai mencapai diameternya kurang lebih 6-7 cm ya. Dilebarkan dengan bentuk tetap bulat. Setelah itu kemudian kasih isian dark coklat, lalu dilipatkan seperti ini. Bagian sisi-sisinya juga dilipatkan. Untuk caranya teman-teman lihat saja di video ya. Ulang kembali sampai adonannya dipipihkan sampai mencapai diameter 7 cm. Kasih isian dengan dark coklat yang sudah dipotong dadu, bentuk seperti yang terlihat di video. Lakukan semuanya sampai seperti itu, sampai sama seperti proses pertama, yang kedua dan seterusnya ya. Mudah banget cara melipatnya seperti ini. Jika sudah selesai, kita tata di loyang seperti ini ya teman-teman. Kita simpan secara melingkar di bagian sisi-sisi loyangnya. Sebelumnya jangan lupa olesi dulu dengan margarin loyangnya ya. Ini saya menggunakan loyangnya ukuran diameter 18-20 cm. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kemudian ambil gunting, kita akan gunting-gunting bagian lembaran atau lipatan yang keduanya, digunting seperti ini keseluruhannya. Jadi bentuknya nanti makin bagus ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Lalu istirahatkan kembali sampai benar-benar mengembang kurang lebih 1 jam. Setelah kurang lebih diistirahatkan 1 jam, kemudian dikasih olesan susu cair bagian permukaan rotinya sampai dengan merata dan perlahan saja ya. Jika sudah selesai, kemudian kita taburi wijen sedikit-sedikit di bagian lekukan yang kecilnya. Jika teman-teman tidak suka, boleh dilewatkan ya. Ini opsional. Nah, setelah itu, setelah selesai, kita akan langsung panaskan ovennya menggunakan api sedang ke kecil.
Panaskan 10 menit sebelumnya. Jika setelah panas, lalu masukkan adonan rotinya. Letakkan di rak bawah, di oven kurang lebih 30-35 menit sampai mengembang dan kokoh ya. Nah, ini dia setelah 35 menit dan rotinya sudah lebih kokoh. Lalu boleh dipindahkan ke rak atas untuk mendapatkan settingan api atas dan lubang atasnya itu teman-teman wajib ditutup ya. Open kembali kurang lebih 20 menit. Setelah total waktunya sampai 50 menit lebih. Selagi masih panas, olesi dengan margarin dan susu kental manis bagian permukaan rotinya ya. Lalu kita keluarkan dari loyangnya. Kita alasi dengan piring ya teman-teman. Nah, ini dia penampakan bagian belakangnya. Dan ini untuk hasil akhirnya, roti tanpa telur empuk banget. Dengan hasil memuaskan banget, ini tetap empuk berserat. Teman-teman bisa lihat sendiri ya hasilnya. Mungkin ada perbedaannya di tinggi saja ya teman-teman. Kalau untuk lembutnya sama saja. Ini tingginya di bawah yang pakai telur 2 cm ya. Tapi lembutnya sama saja. Nah, itu dia tadi ya teman-teman, cara buat roti tanpa telur dengan hasil tetap bagus. Buat teman-teman yang mau bikin, silahkan coba dipraktekkan di rumah, mudah banget. Buat teman-teman yang sudah subscribe ke channel YouTube Dapur Alpia, saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum.